Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas sebuah metode yaitu metode simpan ya. Metode simpan di sini ketika misalnya sudah dilakukan input gambar, masukkan min dalam komponen teks ini, kemudian melakukan proses simpan, maka fungsi dari metode itu adalah ini ya. Jadi nama dari komponen itu adalah mupload ya, nama ID-nya. Kemudian ulang di sini mupload, kemudian set on click, kemudian kemudian ini adalah nama dari deklarasi dari sebuah komponen ya, ini ini. Selanjutnya kita melakukan sebuah request. Jadi ingat, fungsi dari ini adalah untuk mengambil sebuah nilai yang ada di komponen nim, yang artinya ketika misalnya nantinya dijalankan aplikasinya kemudian diinput sebuah nilai ini, maka ini akan diambil. Maka dari itu kita harus membuat sebuah konversi get text untuk mengambil nilainya. Nah, dalam bentuk string maka kita ambil menggunakan string. Itu juga dengan nama. Kemudian selanjutnya kita melakukan sebuah request dengan metodenya adalah post. Ini adalah URL-nya. Ini nama kelas server ya, kelas server. Kemudian nama filenya kita ingin panggil ya. Kita misalnya bisa panggil ini, kita harus buatkan juga seperti ini. Tapi ini kan fungsinya server ini untuk memudahkan ya, artinya pada saat kita memindahkan sebuah aplikasi ya, atau ingin misalnya IP-nya berubah menjadi ini ya, IP lain misalnya ya, atau kan misalnya kita hosting, maka kita harus rubah ini. Maka untuk memudahkan ya, kita harus buatkan seperti ini ya, cukup di kelas servernya yang diubah, tidak perlu diubah lagi setiap file. Jadi itu fungsinya ya. Di sini sudah kelihatan ya kenapa harus menggunakan sebuah kelas server ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya berhasil on responnya, maka ini akan dieksekusi bahwa sukses ya. Namun misalnya kalau terjadi sebuah polinya error, maka ini akan menunjukkan sebuah error. Nah, kemudian selanjutnya ini yang penting, ini harus diingat, ini nilainya ini sama dengan ini akan di post nilainya, dan nilai ini dari konversi dari deklarasi sebuah konversi ini ya. Itu juga dengan nama. Nah, untuk encodenya inilah nilai dari suatu variabel dan dari adik metode yang kita buat ya. Ini kita adik metode yang kita buat untuk mengkonversi sehingga sampai di sini ya. Nah, ini jadi nilainya itu setelah dikonversi dia tersimpan di variabel encode ini ya, dia tersimpan di sini. Nah, bagaimana cara untuk melakukan proses simpan selanjutnya ke dalam sebuah database dengan menggunakan PHP printf query-nya ya. Nah, kita panggil postnya ya. Kita akan buat sebuah post baru yang ada di ini ya, ada di sini.
postnya yang kita buat ya. Nah, ini harus sama ini image ya, image ya, ini tidak ada masalah ya, menggunakan tidak perlu tertutup, namun yang jelas itu harus sama ini kode tag kemudian image ya. Ini misalnya saya berikan name ya, saya dari awal kita sudah masukkan buatkan sebuah name, saya berikan training nama, ini kita ganti jadi training nilai ini itu diambil dari komponen name, kemudian nama, kemudian kita buatkan sebuah post. Nantinya ini harus sesuai yang ada di script page. Nah, ini postnya name, saya berikan name, nama variabelnya name, kemudian nama, kemudian variabel nama ya. Nah, ingat ini adalah sebuah kelas koneksinya. Ini karena tadi menggunakan sebuah post metode post, maka saya bisa buat sebuah request post ya. Kemudian di sini fungsinya adalah untuk memanggil sebuah variabel yang ada di koneksi. Nah, ada di sini ya, saya sesuaikan dulu nama DB Akademik Undipa ya, DB ingat ini adalah variabel untuk localhost-nya, servernya, kemudian root-nya ya. Root daripada saat masuk di localhost-nya, pada saat ingin masuk di MySQL-nya ya, itu membutuhkan sebuah, sebenarnya ada sebuah akses input localhost, kemudian diminta password, tapi karena passwordnya adalah kosong, bisa kosongkan. Kemudian nama database-nya. Setelah itu ingat variabelnya ini, itu ketika ingin dibutuhkan sebuah koneksi maka kita panggil, kita buat sebuah MySQL connect, kemudian kita panggil nama filenya yang ada di tabel ada di file koneksi.ht nya. Kemudian selanjutnya inilah postnya ya, ingat ini harus sama dengan folder di sini ya. Ya, kemudian postnya dari sini, ingat ini dari ini harus sesuai ya, sehingga nanti nilai ini akan tersimpan dalam variabel ini. Nah, ini semua konversinya ya, ini harus sesuai semua. Kemudian di sini saya ya, selanjutnya di sini saya buat sebuah select, artinya ya, ada di tabel mahasiswa. Kemudian ini adalah sebuah seleksi bahwa ketika misalnya ingin memanggil ya, menampilkan select itu menampilkan semua field yang ada di tabel mahasiswa, field ini ya. Kita juga bisa gunakan seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin menampilkan semua fieldnya ya cukup bintang saja berdasarkan NIM-nya. Nah, tapi di sini ada sebuah kondisi, ada sebuah variabel jumlah yang dimana fungsinya adalah untuk menghitung berapa nilai dari variabel ini, berapa data berdasarkan NIM ini. Misalnya ini ya, ini kan 0 ya. Ya, misalnya kalau ada NIM 1114864 misalnya, maka